Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Sabaran dari kelas 12.6 akan mempresentasikan tentang kebisingan. Mengapa kebisingan? Karena bunyi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita mendengar setiap saat, seperti mendengarkan musik atau mendengar orang berbicara. Apa itu kebisingan? Kebisingan adalah suara yang diantarkan oleh getaran molekul udara yang dimana getaran-getaran ini bergerak melalui udara dalam bentuk gelombang tekanan. Apa satuan suara yang digunakan? Level dari suara dinyatakan dalam desibel. Untuk batas pendengaran keheningan mutlak adalah 0 desibel dan suara tidak tertahankan adalah 140 desibel. Konsekuensi dari suara. Yang pertama adalah ketulian akibat kebisingan. Dan akibat kebisingan adalah proses yang membahayakan yang memakan waktu beberapa tahun. Kita sering mendengar suara gaduh, mungkin akan berpikir kita akan terbiasa, tetapi sebaliknya, bukan itu sebenarnya. Melainkan pendengaran kita akan semakin memburuk dan paling fatal adalah tidak dapat mendengar kembali. Yang kedua adalah bersifat akumulatif. Maksudnya adalah kita memiliki waktu maksimum khusus saat mendengar kebisingan dalam desibel tertentu. Yang ketiga adalah stres, yaitu berhadapan dengan kebisingan dengan waktu yang lama akan menimbulkan masalah fisik karena tidak berkonsentrasi akibat suara tinggi. Lalu, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebisingan yang pertama adalah mengalihkan kebisingan dari sumbernya. Kalau tidak dapat selalu dilakukan, tapi jika bisa dilakukannya, dapat mengurangi kebisingan. Contohnya adalah mengurangi tekanan dari sistem pemalitan suara atau compressed air system. Yang kedua adalah isolasi suara. Maksudnya adalah membatasi penyebaran sumber suara yang ada di sekeliling kita. Contohnya adalah pantulan suara dapat dikurangi dengan memakai bahan penyerap suara. Yang ketiga, tindakan pengaturan. Contohnya adalah seperti istirahat di dalam satu area yang sunyi, dan rotasi atau perputaran dengan tangan kerja. Yang terakhir adalah menggunakan alat pelindung pendengaran. Jenis-jenis alat pelindung suara dibagi menjadi dua, yaitu di dalam telinga dan di luar telinga. Di dalam telinga pertama adalah glass down. Glass down adalah penyumbat tertutup dalam satu lapisan untuk menjaga serat kaca tidak menempel di auditori. Glass down hanya dipakai untuk satu kali. Yang kedua adalah compressible foam insert. Compressible foam insert adalah foam yang mengembang secara perlahan setelah dimasukkan ke dalam telinga. Hanya digunakan untuk satu kali pakai. Yang terakhir adalah otoplastik. Otoplastik adalah penyumbat telinga yang dibuat secara khusus untuk masing-masing telinga. Jadi setiap orang berbeda ukuran untuk otoplastiknya. Untuk di luar telinga ada earmuff. Earmuff adalah penyumbat telinga yang berbentuk seperti headphone. Kekurangan dari earmuff ini adalah tidak nyaman dibandingkan penyumbat telinga sebelumnya, dikarenakan penutup telinga itu sedikit menekan kepala. Faktor-faktor memilih alat pelindung yang digunakan yang pertama adalah tingkat pengurangan tekanan, yang kedua adalah kenyamanan, dan yang terakhir adalah kondisi kerja. Berikut adalah soal learning 22 tentang kebisingan. Yang pertama, pernyataan manakah berikut ini yang salah? Jawaban adalah yang B. Yang kita mendengar suara ketika molekul udara mulai bergetar. Yang kedua adalah manakah yang merupakan tindakan terbaik untuk mengalihkan kebisingan? Jawabannya adalah yang D. Mengendalikan penyebab kebisingan. Yang ketiga, akibat apakah yang dapat terjadi jika menghadapi suara terlalu keras selama beberapa tahun? Jawabannya adalah yang A. Cedera permanen pada indera pendengaran. Yang keempat adalah alat pelindung pendengaran yang manakah paling cocok untuk digunakan dalam satu jangka waktu pendek di secara kondisi kerja? Jawabannya adalah A. Otoplastik. Yang kelima, Anda tidak boleh menghadapi kebisingan setinggi 83 desibel untuk lebih dari 4 jam sehari, karena dapat mengakibatkan cedera pada indera pendengaran. Bolehkah Anda tetap berada di dalam area yang memiliki level kebisingan 83 desibel untuk selama lebih dari 4 jam? Jawabannya adalah yang B. Ya, jika Anda memakai alat pelindung pendengaran yang bagus. Yang keenam, bacalah pernyataan-pernyataan berikut dengan seksama. Yang satu, memasang sebuah klep akustik merupakan satu dari pengendalian kebisingan dari sumbernya. Yang kedua, memindahkan motor dari sistem pemburan udara ke atap gedung merupakan contoh pengendalian sistem kebisingan dari sumbernya.
Dari pernyataan ini, yang benar adalah B. Hanya satu yang benar. Yang ketujuh, alat pelindung pendengaran apakah boleh dipakai untuk level kebisingan tinggi? Yang A adalah jawabannya adalah yang A. Atau plastik yang penutup telinga. Yang ke-8, Anda biasanya bekerja di dalam area yang memiliki level kebisingan 70 desibel. Suatu hari Anda harus bekerja di luar selama beberapa jam. Level kebisingannya 88 desibel. Jenis alat pelindung pendengaran apakah yang Anda pilih? Jawabannya adalah C. Penyumbat telinga. 9. Rata-rata level kebisingan suatu area adalah 70 desibel. Perusahaan Seratar menggunakan mesin pneumatik tua yang menimbulkan level kebisingan hingga 110 desibel. Tindakan apakah yang merupakan terbaik untuk dilakukan? Jawaban adalah C. Memasang isolasi suara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.